pertemuan yang dihadiri para Menteri Ketenagakerjaan. Seperti inilah kiat apel Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 di alun-alun Jember. K3 merupakan semua kondisi dan faktor yang berdampak pada keselamatan dan kesehatan tenaga kerja ataupun orang lain yang berada di lingkungan kerja. Dalam sambutannya, Bupati Jember Hendy Siswanto berharap seluruh stakeholder, utamanya pimpinan perusahaan serta tenaga kerja untuk terus mengutamakan keselamatan dan kesehatan selama bekerja. Sesuai keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI nomor 135 tahun 2022, bahwa dalam penyelenggaraan bulan K3 harus diisi dengan berbagai kegiatan yang mampu menggerakkan pembudayaan K3. Untuk itulah, Pemkab Jember mengadakan program Gerpas atau Gerakan Perempasan Pohon yang bersinergi dengan PLN UP3 Jember. Selain bertujuan untuk mitigasi bencana, perempasan pohon tersebut juga sebagai korelasi keselamatan masyarakat agar terhindar dari bahaya pohon tumbang. Dalam rangka kegiatan memperingati K3 hari nasional K3 bersama-sama, dan wujud nyatanya adalah kegiatan hari ini, Gerpas namanya, kita gerakan perapas pohon. Ada sekitar hampir 200 pohon nanti akan kita kepras. Kenapa pohon itu kepras? Memang selama ini belum kita lakukan, hanya sebagian kecil. Sebagian kita kepras memang tidak kurang banyaknya equipment. Dan hari ini kolaborasi dilakukan oleh teman-teman PLN. Bergabung semua, dikeluarkan semua Skylab-nya yang ada di belakang kita ini. Skylab ada 26 dari seluruh Jawa Timur menjadi satu di Jember. Dan ini berkolaborasi dengan teman-teman TNI Polri, Depol PP, para relawan gabung jadi satu untuk membersihkan pohon. Kenapa harus dibersihkan? Pohon itu sangat berisiko dengan cuaca yang seperti ini. Kita sudah berkali-kali terlihat di Jember dengan adanya pohon tumbang yang akibatnya salah satunya nyawa yang jelas, pengendara kendaraan, lampu-lampu sebab pada padam semua, dan rumah tentunya sangat mengancam. Tentunya hal ini merempes pohon tidak sederhana. Perlu ada teknik tertentu dan perlu peralatan khusus. Tidak cuma hanya ditebang saja. Kalau cuma nebang padi tidak apa-apa ya, tapi kalau pohon yang usianya sudah puluhan tahun ini perlu satu teknik khusus. Tidak semua orang, dan di situ ada kabel-kabel PLN yang dengan aliran tegangan-tegangan yang ada listriknya, dan ini sangat berisiko tinggi. Dan hari ini diwujudkan kolaborasi. Usai apel bersama, Bupati bersama rombongan langsung menuju Jalan Lejen Suprapto, Kelurahan Kebonsari untuk melanjutkan giat perempasan pohon. Setidaknya ada 200 pohon yang akan dilakukan perempasan oleh petugas gabungan dari PLN dan BPBD Jember. Manajer PLN UP3 Jember Dasih Listianto mengerahkan 26 kendaraan alat Skylift dari berbagai daerah di Jawa Timur untuk mendukung giat Gerpas. Agar berjalan lancar dan tidak membahayakan petugas, PLN secara bertahap akan melakukan pemadaman khususnya di wilayah Jalan Lejen Suprapto. Namun pemadaman akan diminimalisir tidak lebih dari 1 jam. Gerpas yang diinisiasi dari Bapak Bupati Jember atau gerakan perempesan di Kabupaten Jember ini nanti dilaksanakan. Ada beberapa wilayah yang dipadamkan, tapi diupayakan padamnya ini bisa diminimalkan sehingga tidak ada pelanggan yang padam. Jadi sistem di PLN dilakukan manuver jaringan dan juga pelaksanaan pekerjaan menggunakan peralatan mobil Skylift ini, yang mana bisa meminimalkan kegiatan padam yang terjadi akibat pekerjaan ini. Tak hanya di Jalan Lejen Suprapto, giat Gerpas juga akan dilakukan di sejumlah titik di Kecamatan Kota selama 3 hari. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Salah satunya seperti yang diutarakan oleh Ketua RT 2 RW 18 Kelurahan Kebonsari, Asofian, bahwa hampir seluruh pohon di sepanjang Jalan Lejen Suprapto rawan tumbang. Selain umur pohon yang sudah puluhan tahun, banyak juga diantaranya telah lapuk yang berpotensi tumbang. Apalagi melihat cuaca di Jember yang sampai hari ini curah hujan tinggi disertai angin kencang, sangat berpotensi memberikan dampak kepada pohon yang berada di pinggir jalan. Warga yang bermukim di sekitar Jalan Lejen Suprapto sebetulnya sudah melakukan perempasan pohon secara swadaya, namun tidak maksimal karena memakai alat seadanya. Warga pun berterima kasih kepada Pemkab Jember, PLN, serta para relawan yang bergotong royong memangkas pohon yang membahayakan warga.
Ya Pak, dengan adanya perampasan yang dilakukan oleh pemerintah ini seperti apa ini tanggapan dari Pak? Ini sangat membantu sekali Pak, terutama untuk di pohon-pohon yang sudah agak tua itu rawan tumbang Pak. Kan pernah ada kejadian di sini tumbang itu pernah mengenai salah satu kendaraan. Artinya ini udah lama belum dirempas ya Pak? Sebenarnya pernah Pak, pernah. Cuma masih ada terjadi resiko-resiko tumbang. Terutama pohon-pohon yang saya katakan tadi, pohon yang sudah agak tua. Ya, kan udah puluhan tahun ini Pak pohon ini. Kira-kira lebih sekitar 15 tahunan, bahkan 20 tahunan. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Rombongan yang dipimpin Wabub Gus Firjon langsung ditemui oleh ketua dan jajaran Yayasan Imam Syafi'i. Dan benar saja, saat proses rapat dengar pendapat, Yayasan Imam Syafi'i diduga melanggar sejumlah regulasi, seperti proses belajar mengajar yang kurang layak, tidak punya izin mendirikan bangunan atau IMB, serta sejumlah izin lainnya. Tak berhenti melakukan tinjauan di sekolah, Wabub juga meninjau proses pembangunan masjid yayasan yang diduga juga belum memiliki izin. Wabub pun menghimbau pihak yayasan untuk segera melengkapi perizinan tersebut. Bahkan selama proses pengurusan izin berlangsung, maka kegiatan belajar mengajar harus dihentikan agar tidak terjadi pergunjingan kembali di tengah masyarakat. Karena bila dipaksakan dinilai akan merugikan siswa karena tidak terdaftar dalam data Dapodik Dinas Pendidikan yang korelasinya tidak akan menerima ijazah resmi dari pemerintah bila lulus kelak. Tindakan yang dinilai tidak sesuai regulasi ini pun sangat disesalkan oleh Gus Firjon, sehingga permasalahan Yayasan Imam Syafi'i ini berlarut-larut hingga sekarang yang menyebabkan keresahan di tengah masyarakat. Aturan digunakan ini diterapkan atau dibikin itu adalah untuk menata semuanya. Seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, ini ada aturannya, ada regulasinya. Maka ketika ada warga yang tidak mematuhi aturan dan regulasi yang ada, ini sudah sebuah sikap yang tidak layak untuk diteruskan. Makanya kami sebagai bagian dari pemerintah daerah yang sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, kita berkewajiban untuk mengedukasi masyarakat. Ojo ngene carane. Aturan ayo ditegakkan. Tadi Pak dari pihak Kajari, dari Kejari, Kejaksaan, itu juga menyampaikan bahwa lembaga pendidikan itu ada izin dan sebagainya. Kalau tidak ada izin itu bisa dituntut. Nah, karena sudah mengganggu penegakan hukum yang ada di Indonesia. Kalau sudah nanti bisa ditutup, dihentikan. Bila proses pemenuhan izin tersebut tidak segera ditindaklanjuti, Pemkab Jember akan melakukan tindakan tegas seperti penutupan paksa seluruh proses belajar mengajar Yayasan Imam Syafi'i. Sementara itu, pihak yayasan enggan memberikan klarifikasi kepada sejumlah awak media yang hadir. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Di Pasar Malam Kencong masih banyak dijumpai pedagang cikibul atau ciki ngebul, yaitu sejenis jajanan yang banyak menarik dan disukai oleh anak-anak. Saat kita memakannya, maka mulut kita akan mengeluarkan asap yang dikenal dengan ice smoke. Namun, siapa sangka cikibul saat ini menjadi sorotan karena banyak menimbulkan korban di kalangan anak-anak dengan gejala keracunan. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes menegaskan bahwa makanan tersebut sangat berbahaya. Melalui surat edaran nomor KL.02-02-C-90-2023 tentang pengawasan terhadap nitrogen cair terhadap penggunaan pada produk pangan siap saji. Nitrogen cair ketika bersentuhan dengan organ tubuh menyebabkan radang dingin, bahkan luka bakar pada jaringan kulit. Nitrogen cair juga bisa menyebabkan tenggorokan terasa seperti terbakar. Biasanya, usai mengkonsumsi cikibul, anak akan menunjukkan gejala seperti mual dan muntah, bahkan bisa mengalami kebocoran lambung seperti yang menimpa balita di Bekasi. Jadi mulai pembukaan pertama di alun-alun Kencong, itu memang sudah banyak penggemarnya. Terutama anak kecil itu, karena ada asapnya itu. Anak kecil peminatnya, rame itu. Mulai pertama pembukaan di alun-alun Kencong itu. Terus gimana itu Pak? Terus itu saya kok di medsos kok
katanya berbahaya gitu loh Pak. Apa betul itu berbahaya Pak? Makanannya itu karena berasap gitu loh. Anggota Komisi D DPRD Jember Indri Jati langsung berkoordinasi dengan dinas terkait, terutama Dinas Kesehatan, dan akan segera turun langsung melakukan inspeksi mendadak untuk mencegah peredaran makanan berbahaya tersebut. Karena hal semacam ini sangat-sangat sekali merugikan, bahkan sangat berbahaya bagi anak-anak kita, terutama anak-anak. Kalau hal semacam itu dijual di sekolah, itu kan sangat mempengaruhi kesehatan anak-anak kita. Hal semacam itu jangan sampai terjadi. Saya berharap sekali, kalau memang itu nantinya terjadi di Kabupaten Jember, kami akan bertindak tentunya bekerja sama dengan dinas terkait, agar hal itu tidak terjadi di Kabupaten Jember. Dari Kencong, Sugita Jember 1 TV melaporkan. Kapur dolomit sangat berguna bagi para petani untuk meningkatkan pH tanah serta menetralkan tingginya kadar keasaman yang bersifat racun bagi tanaman. Pada gilirannya, bahan yang mengandung kalsium dan magnesium ini dapat menambah produktivitas dan kualitas panen, karena tanaman dapat beradaptasi dengan baik sehingga daun lebih hijau dan akar lebih kuat. Namun, harga kapur dolomit saat ini mengalami kenaikan signifikan dari Rp15.000 menjadi Rp25.000 per satu sak. Kondisi ini tentu sangat dikeluhkan oleh para petani sehingga dapat mengancam produktivitas hasil panen. Kapur ini gunanya untuk menghindari keasaman tanah. Jadi tanah yang asam itu kalau disebari kapur bisa malah berubah, tambah subur. Kapur-kapur ini didapatkan dari mana Pak? Kapur-kapur ini didapatkan dari Gunung Gamping. Gunung Gamping kapur dari tambang rakyat. Iya, tambang rakyat. Pak, kabarnya bahan ini ada mengalami kenaikan Pak, harganya Pak? Oh, sekarang ini mengalami kenaikan karena kapurnya mulai berkurang. Oh, gitu. Oleh sebab itu, Sucipto selaku Ketua KTNA Jember berharap kepada pemerintah daerah maupun pusat dan provinsi agar bisa memberikan izin operasional penambangan rakyat di Gunung Sadeng agar suplai kapur dolomit kepada petani bisa kembali lancar. Kami mengharapkan untuk Bapak Bupati, dikarenakan bahan kesemuanya untuk organik itu ada di Jember. Utamanya adalah dolomit. Dolomit kita punya gunung kapir yaitu Sadeng, wilayah Puger itu, Kecamatan Puger. Itu paling tidak ini harus ada prioritas untuk petani. Ini harus secepatnya untuk melangkah, dikarenakan apa? pH tanah di Kabupaten Jember rata-rata di bawah normal, di bawah 6. Rata-rata ini cuma 4. Bahkan ada yang dikurang dari 4, ada cuma 2 sampai 3. Ini mau subur mana tanahnya kalau pH-nya sudah nggak mau dinaikkan. Dari Wuluhan, Bambang Sukiarto, Jember 1 TV melaporkan. Seperti inilah pertunjukan wayang yang digelar oleh kelompok Teater Paradoksal Jember yang menggelar pertunjukan di Jalan Tidar Pelindu, Kecamatan Sumbersari. Pertunjukan ini pun cukup unik karena wayang yang digunakan menggunakan media jerami yang dibentuk berbagai rupa tokoh dalam cerita. Kelompok Teater Paradoksal membawa misi khusus dalam pertunjukan wayang jerami ini, yaitu memberikan pemahaman arti pentingnya gumuk bagi masyarakat. Seperti sebagai pemecah angin, tempat berwisata, hingga menjadi sumber ekosistem bagi tumbuhan dan juga satwa. Jalan cerita pertunjukan pun dikemas sangat menarik. Berbagai mitos yang sejak dulu ada dimunculkan kembali, agar para penonton yang melihat merasakan suasana Jember saat zaman nenek moyang. Seperti kita ketahui bersama, kota Jember sejak dulu dikenal dengan sebutan kota 1000 gumuk. Namun seiring berjalannya waktu, banyak gumuk yang lenyap karena sudah dikeruk atau dieksploitasi. Untuk itu, melalui pertunjukan tersebut, Teater Paradoksal mengajak masyarakat kembali mengingat keberadaan gumuk yang seharusnya dijaga dan dirawat dengan baik.
Selain bermanfaat untuk ekosistem dan lingkungan, gumuk juga bermanfaat untuk mengantisipasi bencana angin puting beliung. Yang dulu di sini banyak gumuk gitu, dan dipercaya sama masyarakat bahwa gumuk itu ada siluman-siluman kayak ular putih lah, ada harimau lah, dan juga ternyata di atas gumuk itu ada makam keramat yang makam yang dikeramatkan, namanya makamnya Mbah Bisa, dan itu kata warga yang babat alas ini. Nah, sebenarnya aku secara personal juga punya kedekatan emosional gitu dengan yang namanya gumuk. Soalnya di rumah juga ada gumuk, dan tiap liburan, hari Minggu, ketika masih SD dulu sering main-main ke gumuk itu. Jadi ada kedekatan secara emosional. Di lokasi pertunjukan tersebut, konon dulu berdiri gumuk namun kini telah rata dengan tanah akibat eksploitasi. Dari Jember, Yudisadi, Jember 1 TV, melaporkan. Ke-22 pelaku langsung digelandang ke Mapolres Jember untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Puluhan pelaku ini diduga melakukan praktik illegal mining atau aktivitas menambang liar di kawasan Dusun Gumuk Rase, Kecamatan Jenggawah. Dalam press release yang digelar Jumat siang, diketahui seluruh aktivitas penambangan yang dilakukan pelaku dijalankan dengan manual. Mereka membuat lubang-lubang di area tersebut, lalu memakai peralatan seperti martil untuk mengambil bongkahan tanah yang dinilai mengandung butiran emas. Tak hanya dari Jember, sebagian pelaku yang telah ditangkap tersebut juga berdomisili di luar Jember. Kini proses hukum serta pengerjaan koordinator penambang masih terus dilakukan oleh aparat, sebab diduga ada oknum lain yang menjadi otak dari penambangan liar ini, yang memberikan informasi awal adanya kemungkinan kandungan emas di wilayah tersebut. Sementara itu, selain mengamankan 22 pelaku, polisi juga berhasil menyita peralatan yang digunakan saat melakukan penambangan. Penyidik pada saat melakukan penangkapan didapatkan barang bukti berupa 2 buah genset, kemudian 1 buah mesin diesel, 6 sak yang berisi pecahan batu yang nantinya akan diolah untuk diambil emasnya, kemudian 1 buah wajan yang digunakan untuk mengolah pecahan batu tadi, kemudian ada kabel, ada peralatan penambangan tradisionalnya, ada palu besi, kemudian ada linggis segala macam, kemudian 1 buah mesin jet hammer, 1 buah buku catatan, dan 4 buah gelondong besi untuk menghancurkan batunya, dan 16 buah besi pemecah batu. Modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka pada saat melaksanakan penambangan ilegal yaitu dilakukan dengan cara manual, menggali lubang menggunakan alat-alat tradisional, kemudian mencari alur emasnya yang ada di bebatuan. Setelah itu mereka kumpulkan, kemudian dibawa ke atas. Untuk memberikan efek jera, seluruh pelaku dijerat pasal 158 Undang-Undang Minerba dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 miliar rupiah. Dari Jember, Yudisadi, Jember 1 TV, melaporkan. Di daerah Jember Selatan terdapat banyak UMKM pengrajin pipa once atau pipa rokok yang menyerap ratusan bahkan ribuan tenaga kerja secara borongan. Namun seringnya pemblokiran produk di sejumlah platform pemasaran online menyebabkan industri-industri rumahan ini terancam gulung tikar, sehingga para tenaga kerja terpaksa diberhentikan dan juga menganggur. Seperti yang dilakukan oleh Imron, owner pipa once yang ada di Desa Tutul, Kecamatan Balung. Ia mengaku rugi karena ribuan pipa once yang sudah diproduksi ini tidak bisa dipasarkan lagi menggunakan platform market online yaitu Shopee. Padahal sebelumnya, Imron bisa menjual ribuan pipa once dalam sehari. Pemblokiran tersebut disebabkan karena pipa once dinilai sebagai produk yang berkaitan dengan rokok. Padahal, sebagian pembeli menggunakan pipa once sebagai pajangan dan souvenir. Kondisi yang dialami Imron tersebut juga banyak dialami pengrajin pipa once di daerah Jember Selatan.
Itu di Tutul aja 6 ribuan, anggap aja Jembalung dan sekitarnya, itu hampir 50% tenaga kerjanya itu memproduksi pipa unc, yang lainnya baru craft yang lainnya. Dan sekarang diblokir di media online, khususnya di Shopee, dampaknya ya mereka menjadi nganggur. Keterkaitan sama tembakau langsung sebenarnya tidak ada menurut saya, karena ini bagian daripada seni handicraft, bentuknya once cangklong. Karena orang beli itu kadang-kadang hanya untuk pajangan di rumahnya, untuk prototipe, untuk fotografi, dan juga ya di rumahnya itu dibikin galeri mini begitu. Ia berharap kepada pemerintah untuk mencari terobosan agar penjualan pipa once bisa kembali normal. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV, melaporkan.